Halo teman-teman, apa kabar? Senang rasanya kita berjumpa kembali tentunya dalam siaran pendidikan interaktif kali ini bersama saya Asti Mohtar dan juga Bapak Bambang Ape. Beliau mengajar di SMP Negeri 29 Jakarta. Kalau ada Pak Bambang, itu berarti mata pelajaran yang akan kita bahas adalah tentunya fisika, diperuntukkan untuk teman-teman yang berada di sekolah menengah pertama. Kita sapa terlebih dahulu Pak Bambang. Halo Pak Bambang. Halo. Kita kuning-kuning nih Pak hari ini. Ya. Ya, di fisika kali ini kita akan membahas mengenai apa nih Pak? Ya, ada beberapa materi yang akan kita bahas karena kita Ya. hanya membahas soal ya, Baik. jadi tentang termometer, kemudian mengenai tekanan. Dan ini tentunya untuk mempersiapkan teman-teman kita ketika bertemu dengan UAS nanti ya. Oke, teman-teman, sebelum Pak Bambang menyampaikan soal-soal yang akan dibahas di kesempatan kali ini, ada baiknya jika bersama-sama terlebih dahulu kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang berikut ini. Silakan. Ya, kalau dari tayangan baru saja kita saksikan bersama, apa saja yang bisa diambil dan ditarik benang merahnya dengan hal-hal yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, Pak Bambang? Ya, tadi kita sudah saksikan ada seseorang yang sedang mengukur berbagai besaran. Ya, ada yang mengukur waktu, ada yang mengukur panjang, ada yang mengukur yang lain-lain. Nah, misalnya ini, ya, ini adalah alat ukur. Nah, kemudian ini misalnya air yang sedang mendidih, kita ukur berapa suhunya, ya, itu alat untuk mengukur. Baik. Jadi ada termometer, nanti ada tadi stopwatch, ini ada penggaris, di mana ada sikunya, mengukur sikunya, ini stopwatch, ya, berapa detik waktu yang diperlukannya, ya, ada berbagai banyak alat ukur yang ditampilkan. Dan adik-adik semuanya sudah pernah mencoba semua alat-alat itu? Saya sudah ya, setidaknya di sekolah begitu ya. Ya, teman-teman, sebentar lagi Pak Bambang akan mulai memberikan latihan-latihan soal untuk teman-teman semua. Dan saya ingin ingatkan bahwa sejak sekarang ini teman-teman sudah bisa langsung berpartisipasi dengan kami di studio, langsung bertanya kepada Bapak Bambang Ape dengan cara menelpon line telepon bebas pulsa kami di 0800 140 3046, lalu SMS di 0852 8386 8667. Bisa juga melalui Facebook kami di Televisi Edukasi. Dan ingat, seperti biasa pada akhir segmen kami akan menggelar kuisi kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Dan sekarang ini saya ucapkan selamat belajar. Silakan Pak Bambang. Ya, baik adik-adik, mari kita mulai pembahasan soal latihan hari ini. Ini indikatornya ya. Indikator yang pertama disajikan gambar pengukuran suhu dengan dua termometer yang berbeda. Siswa dapat menghitung suhu pada salah satu termometer jika skala suhu lainnya diketahui. Baik. Ya, adik-adik diminta apa nih? Bisa mengukur. Nah, di sini ada gambar termometer 2. Nah, siswa diminta untuk menghitung suhu pada salah satu termometer yang tidak diketahui. Ya, soalnya seperti ini, ya. Nah, ini ada dua termometer. Soalnya perhatikan pengukuran suhu zat cair berikut. Suhu zat cair tersebut menurut termometer Reaumur adalah, jadi di sini ada dua termometer. Ya, yang kiri termometer Celcius, yang kanan termometer Reaumur. Nah, karena spesifikasi dari alat-alat ini terbuat dari bahan yang sama, ya, ini semua terbuat dari raksa, dari ini kaca, gitu. Maka kalau zat yang sama diukur dengan dua alat ukur yang spesifikasinya sama, maka akan menunjukkan suhu yang sama tentunya, ya kan? Permukaan yang sama di sini. Jadi karena ini mempunyai suhu yang tinggi, maka dia naik, permukaannya seperti segini. Nah, Celcius menunjukkan angka 50. Tetapi bagaimana dengan Reaumur di sini? Ini yang ditanyakan, ya, Reaumur. Nah, adik-adik untuk bisa menjawab seperti ini, adik-adik tentu mengenal ini dulu, ya. Ada 4 Reaumur, ada 4 termometer. Kita mengenal ada Celcius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin. Ya,
ini sama-sama 0 seperti ini ya. Kalau es yang sedang melebur itu suhunya kalau menurut Celsius, nah ini kalau kita celupkan ke dalam es yang melebur, kemudian dipanaskan, nah sama-sama naiknya sama ya. Kanan kiri semuanya sama naiknya dengan kecepatan yang sama karena bahannya sama ya. Tetapi oleh Celsius air yang mendidih ini itu suhunya 100. Baik. Ya. Kalau reamur 80, kalau Fahrenheit 212, kalau Kelvin 373. Ya. Nah, kalau es melebur itu 0 suhunya menurut Celsius, menurut reamur juga 0, tapi menurut Fahrenheit suhu es melebur itu 32 derajat. Sedangkan Kelvin itu 273. Nah, kenapa Fahrenheit mempunyai suhu 32 pada es melebur? Karena nolnya Fahrenheit itu menggunakan es melebur masih ditambah dengan garam. Jadi lebih dingin lagi ya. Jadi nolnya ada di sebelah sini, nolnya Fahrenheit. Apalagi ini Kelvin ya. Nolnya itu jauh ke bawah ya, karena menurut Kelvin suhu 0 menurut Kelvin itu ketika semua benda, semua molekul tidak ada yang bergerak sama sekali ya. Nah, sehingga pada waktu es yang melebur ini suhunya dia 273. Nah, kalau jarak segini ini dari 0 sampai 100, ini berarti kan 100 derajat ya. Dari 0 sampai 80, ini 80 derajat. Ini berarti berapa derajat? 90 derajat. Dari 273 sampai 373, berarti ini 100 derajat. Nah, jadi kenaikan Kelvin dengan kenaikan Celsius itu sama. Ya. Oleh karena itu kita bisa melihat dari keempat termometer ini perbandingannya ya. Perbandingannya kita bisa lihat ya. Ini ya. Jadi Celsius banding reamur 5 banding 4 ya, banding Fahrenheit banding 9 dan Kelvin 5 ya. Jadi Celsius banding reamur banding Fahrenheit banding Kelvin itu kenaikan suhunya di sini ya. Tadi ini 100, ini 80, ini 90, 100. Berarti 5 banding 4 banding 9 banding 5. Ya. Jadi kalau mau menghitung misalnya ini Celsius menunjukkan angka 50 tadi ya, seperti dalam soal tadi. Ya, dalam soal tadi segini ya. Ini 50. Nah, kalau Celsius 50 di sini berapa? Di sini berapa? Adik-adik berarti bisa mencari, ya. Kalau di sini 50, nah, kita lihat, berarti ini separuhnya ya. Berarti sini 80 separuhnya, berarti di sini 40. Sebenarnya dengan mudah seperti itu. Ya, tapi kalau ini misalnya 45. Nah, apakah 45? Ya, tapi karena ini dari 32, maka bukan 45, tapi 45 ditambah 32. Ya, sehingga ada rumusnya kalau begitu ya, supaya lebih mudah. Orang membuat rumus sebenarnya ya, untuk lebih memudahkan sebenarnya membuat rumus. Jadi kalau gitu jawaban yang ini ya, karena ini reamur itu tadi 4, jadi Celsius banding reamur itu tadi 5 banding 4. Maka kalau kita mencari reamur berarti 4/5. Nah kali T-nya berapa di sini? 50 ya, berarti ini bisa dicatat 10. Jadi 40 derajat. Jadi kalau 50 derajat Celsius itu sama dengan 40 derajat reamur. Artinya, ya, jadi artinya kalau Celsius menunjuk 50, maka reamur menunjuk 40. Itu yang dimaksud dengan ini rumus ini. Ya. Kalau 50 derajat Celsius sama dengan 40 derajat reamur, itu maksudnya itu. Jadi dalam soal termometer seperti ini adik-adik harus paham yang ditanya yang 50K atau ini yang ditanya. Nah, ini namanya delta T. Ya, kalau ini T, ini namanya delta T. Jadi selangnya dari sini ke sini itu berapa derajat kenaikannya, ya, itu delta T. Nah, ini yang kita cari adalah nilai T-nya, nilai berapa suhunya. Ya, jadi dalam soal ini adik-adik berarti bisa menjawab, jawabannya adalah C. C ya.
Oke, soal untuk nomor 1 jawabannya adalah C, dan jangan khawatir, masih akan ada diberikan soal berikutnya untuk adik-adik semua. Namun sebelum ini kita akan mengangkat telepon terlebih dahulu, Pak Bambang. Sudah ada yang terhubung dengan televisi edukasi kali ini. Halo, televisi edukasi dari siapa dan di mana? Halo, Science. I love science so much. Dari Nathan di Slawi. Oke, Nathan di Slawi. Silakan pertanyaannya apa, Nathan? Bagaimana cara mencari suatu besaran turunan dalam satuan internasional atau SI? Baik, cara mencari besaran turunan dalam satuan internasional atau SI ya. Sudah ditangkap Pak Bambang ya? Ya. Baik, terima kasih Nathan di Slawi, ditunggu jawabannya. Silakan Pak. Oke, saya ingat dengan Nathan dari Slawi. Ya, minggu lalu Nathan juga telepon. Nathan juga selalu telepon untuk bertanya. Ya, dan pertanyaannya bagus sekali minggu lalu. Nah, saya karena ruang kita sangat sempit, maka saya menjawab pertanyaan lebih dalam lagi untuk Nathan minggu lalu ada di dalam webnya ya, di tve.kemdikbud.go.id. Nanti adik-adik Nathan bisa melihat, dan kalau nanti kita waktunya kurang, adik-adik bisa melihat di situ ya. Nah, kalau pertanyaan Nathan ini, besaran turunan, bagaimana mencari besaran turunan? Jadi besaran turunan itu maksudnya adalah diturunkan dari besaran pokok ya. Jadi ada besaran pokok di sini, kemudian diturunkan menjadi besaran turunan ya. Nah, tapi yang internasional maksudnya ya. Jadi misalnya misalnya kalau panjang ya, kalau panjang itu kan satuannya meter. Nah, ini besaran pokok ya. Tapi kalau luas ini satuannya meter persegi. Kenapa luas meter persegi? Karena luas sama dengan panjang kali lebar. Baik. Panjang itu satuannya meter, luas satuannya juga meter. Nah, meter kali meter menjadi meter persegi. Nah, ini adalah satuan turunan dari panjang ya. Misalnya volume juga begitu ya. Volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Baik. Nah, ini panjang meter, lebarnya sekian meter, tingginya sekian meter. Maka volume satuannya meter kubik. Baik. Ya. Nah, ini adalah satuan dari besaran turunan. Nah, ini adalah besaran turunan. Luas itu besaran turunan. Kalau panjang, besaran pokok. Baik. Nah, maksudnya yang internasional, ya kalau volume internasional mengenalnya meter, gitu ya. Tapi kalau misalnya yang tidak internasional bisa ya, hanya ukurannya gelas gitu ya, ukurannya misalnya panjang jengkal, hasta gitu ya. Tapi kalau internasional yang dikenal adalah meter. Panjang itu satuannya meter. Ya, begitu ya. Sudah dijawab pertanyaan dari Nathan di Slawi, dan kami masih mengundang partisipasi untuk teman-teman semua mengajukan pertanyaan kepada Bapak Bambang AP melalui line telepon Bas Pulsa kami, SMS dan juga Facebook. Pertanyaan akan ditampung untuk sementara waktu dan kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah di siaran pendidikan interaktif sesaat lagi.